Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Syash'ari dengan NIM 030 401 298 ingin menjelaskan mengenai pengaruh puisi Arab Andalus dan troubadour Spanyol dan juga soneta Italia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hadap Muqaran yang diampu oleh Ustadz Zaidun. Di sini ada muazahat dan juga al-asjal. Muazahat itu bisa juga disebut dengan bait. Muazahat didasarkan pada bait-bait puitis yang disusun secara rapat dan muncul pertama kali dalam puisi Arab di Andalusia. Muazahat dimulai dari awal dan diakhiri dengan kharjah, yaitu gembok terakhir yang tidak mengikuti kaidah bahasa Arab. Mulai kharjah yang terkadang diatur dalam bahasa non-Arab, orang Eropa pada abad pertengahan dapat mengutip sebagian besar tujuan yang disebutkan dalam puisi Arab. Namun, bukan berarti mazhab adalah warna tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan puisi Arab, melainkan sejenis puisi Arab yang tidak berbeda dengan puisi tradisional kecuali dalam kemajemukan rima dan keragamannya. Kadang-kadang materinya dan cara syal keluar dari yang fasih ke yang biasa di waktu-waktu tertentu dan di lain waktu ke al-ajami, dan juga berbeda darinya dalam penamaan bagian-bagiannya. Dengan demikian, muazahat Andalusia menjanjikan revolusi melawan puisi tradisional yang menganut kesatuan meteran dan monoton saja, dan bukan pemberontakan terhadap puisi Arab secara keseluruhan dan detail. Adapun pengertian bait di sini adalah bagian dari teks berdrama yang terdiri dari beberapa baris yang tersusun harmonis, menyerupai pengertian paragraf dalam sastra atau tulisan bebas. Bait juga diartikan sebagai satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris, seperti pantun yang terdiri atas 4 baris. Puisi klasik ditulis sebelum kebangkitan Arab. Dengan demikian, semua puisi yang ditulis dengan gaya klasik disebut puisi klasik atau puisi tradisional karena mengikuti gaya dan struktur tradisional. Ia juga dikenal sebagai puisi vertikal, mengacu pada struktur paralel vertikal dari dua bagiannya. Puisi modern sebaliknya menyimpang dari puisi klasik dalam konten, gaya, struktur, rima, dan topiknya. Al-asjal secara terminologi adalah sejenis sajak yang berbeda dengan puisi. Dalam hal ini sintaksis dan sajak sama seperti ia berbeda dengan muazahat dalam hal sintaksis dan berbeda dengan sajak dalam hal sajak jarang. Az-sajal dengan cara ini dianggap sebagai muazahat kecuali bahwa itu bukan salah satu puisi asing. Itu ditulis dalam bahasa yang tidak murni bahasa sehari-hari, melainkan sopan meski tidak dalam bahasa Arab. Zajal mewakili seni kedua yang dikembangkan di Andalusia setelah muazahat, dan pendapat para sejarawan kuno berbeda dalam asal-usul seni ini, meskipun mereka setuju bahwa Zajal lahir dari lingkungan Andalusia dan dari situ menyebar ke Maroko dan Tanah Timur. Dan menyebar di sana juga Zajal muncul setelah muazahat. Namun beberapa peneliti Arab dan Oriental melihat sebaliknya. Mereka yang percaya bahwa Zajal mendahului muazahat melanjutkan dari teks Ibnu Bassam tentang muazahat Andalusia yang mengatakan bahwa Muhammad bin Mahmud Al-Qobri biasanya mengambil ekspresi sehari-hari dan non-Arab dan menyebutnya pusat dan menempatkan muazahat atas mereka. Percaya bahwa istilah-istilah ini ditemukan dalam puisi sehari-hari dan bahwa muazahat ini adalah evolusi dari puisi-puisi ini. Dan mereka tidak memiliki bukti yang meyakinkan tentang apa yang mereka maksudkan, karena Al-Qobri tidak mengambil satu ayat pun dari ayat-ayat tersebut, tapi dia mengambil lafal dari bahasanya.
bukan dari syair-syairnya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Dzakirah. Mungkin yang membantu munculnya Zajal di Indonesia adalah maraknya muasaha antara publik dan privat. Kemudian puisi troubadour di Spanyol. Saat ini mengaitkan istilah troubadour dengan penyanyi pencipta lagu yang tidak hanya menulis lirik dan mengubah musik untuk lagu mereka, tapi juga sering mengiringi diri meyakinkannya karena kualitas liriknya. Banyak dari penulis lagu penyanyi ini dianggap tidak hanya sebagai penyanyi dan musisi, tapi juga penyair. Puisi troubadour banyak bertemakan kisah kasih asmara dan kesatriaan. Biasanya disenandungkan dengan iringan irama musik, harpa, biola, seruling, dan gitar. Sering juga digambarkan sedang memetik kecapi seraya merayu seorang gadis cantik dengan alunan musiknya. Puisi ini menjamur pada abad pertengahan di Eropa, dikenal sebagai musisi jalanan karena sering keliling dari satu kota ke kota lain. Dari rumah-rumah orang kaya, pasar, festival, pesta, serta karnaval dan acara jamuan makan. Di sisi lain, bangsa Eropa pada abad 12 mengalami perkembangan ekonomi terutama bidang perdagangan sehingga mendatangkan melimpahnya kekayaan terutama di daerah-daerah Prancis Selatan. Kemakmuran pasti akan membawa hidup penuh kesenangan, meningkatnya kualitas pendidikan, dan selera yang tinggi akan seni dan gaya hidup. Para troubadour adalah orang-orang yang setia menemani tuan-tuan dan para nyonya besar Eropa dengan puisi dan musik romannya. Sebenarnya merekalah pelopor tari, pergaulan, dan seni Eropa. Salah satu bagian bait puisi troubadour sudah dialih bahasa Arab. Yang masyhur di antara mereka adalah puisi bertemakan kisah seorang yang mencintai seorang gadis cantik yang tidak ia kenal sebelumnya. Contoh puisinya adalah Habat imra'atul ajhalaha walam a'rufaha walam aroha fi hayati qad lam tusin ila walam tasri la abali bihada madam laisa fi manzili an-nabi la nura mani wala faransi. Sebelum jauh ditemukannya media cetak, puisi jalanan troubadour juga bisa dijadikan media informasi. Seperti puisi Geoffrey Rudel bertemakan ungkapan rasa cinta terhadap gadis cantik berasal dari Tripoli Timur. Dia hanya bermodal mendengar informasi kecantikan gadis timur dari para pelancong Eropa yang mengunjungi daerah tersebut saat mereka beribadah berhaji ke Palestina. Dari sisi struktur, puisi troubadour lebih mirip puisi jalanan Muasyah Andalusia. Saya kurang begitu paham apakah puisi troubadour terpengaruhi dari puisi Arab Andalusia. Melihat susunan kata troubadour, bisa saja kita pahami merupakan kalimat Arab trob wadud wadaur yang terbalik atau dapat diartikan menari dan bernyanyi. Setelah dari troubadour, kita beranjak kepada mengenai pengertian soneta. Soneta atau bisa disebut sonet adalah salah satu bentuk kesusastraan yang muncul sejak pertengahan abad ke-13 di kota Firenze, Italia. Soneta ini berasal dari kata sonetto dalam bahasa Italia yang merupakan perubahan dari kata sono yang berarti suara. Jadi secara singkat, soneta itu bisa diartikan sebagai puisi yang bersuara. Di Indonesia, soneta itu masuk dari negara Belanda, diperkenalkan oleh Muhammad Yamin dan Roystam Effendi. Karena itu mereka berdua dianggap sebagai pelopor atau bapak soneta Indonesia. Bentuk soneta Indonesia tidak lagi tunduk pada cara-cara soneta Italia atau Inggris, namun lebih memiliki kebebasan dalam segi isi maupun rimanya. Yang menjadi pegangan yaitu jumlah barisnya, yang terdiri dari 14 baris. Soneta digemari oleh para pujangga baru. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan soneta digemari oleh para pujangga baru itu diantaranya
Yang pertama, adanya penyesuaian dengan bentuk pantun, yaitu oktav dalam soneta yang bersifat objektif, hampir sama dengan sampiran pada pantun. Sedangkan sek-sek soneta yang bersifat subjektif merupakan isi pantun. Dan yang kedua, baris-baris soneta ini yang berjumlah 14 buah tersebut cukup untuk menyatakan perasaan atau curahan hati penyairnya. Dan yang terakhir, soneta bisa digunakan untuk menyatakan beragam perasaan atau curahan hati penyairnya. Adapun di sini ciri-ciri soneta terdiri dari 14 baris, terdiri atas 4 bait, yang terdiri atas 2 kuatren dan 2 terzina. Adapun 2 kuatren merupakan sampiran dan merupakan satu kesatuan yang disebut oktav. 2 terzina merupakan isi dan merupakan satu kesatuan isi disebut sektet. Sebagian sampiran biasanya merupakan gambaran alam. Peralihannya dari oktav ke sektet disebut volta. Penambahan baris pada soneta disebut koda. Jumlah suku kata dalam tiap baris biasanya antara 19 sampai 14 suku kata. Rima akhirannya adalah ABAB atau AAAA. Adapun fungsi soneta sendiri pada mulanya yaitu sebagai alat untuk mencurahkan isi hati. Namun seiring berkembangnya zaman, fungsi soneta juga berkembang sebagai pernyataan rasa rindu pada tanah air, sebagai pergerakan kemajuan kebudayaan, sebagai ilham sukma, dan juga sebagai ungkapan perasaan terhadap keagamaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hadam ini. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.